Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan PPT tentang pendekatan dan metode pengembangan kemampuan moral dan agama anak. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Pertama, Wahyuneng Priyati. Kedua, Aisyah Zahra Fauziah. Ketiga, Nabila Zakiatul Afidah. Keempat, Cilia Sulcania. Baik, untuk yang pertama yaitu metode pengembangan kemampuan moral dan agama anak. Dalam metode pengembangan moral, di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu mulai dari metode bercerita, metode bernyanyi, metode bersyair, metode karya swasta, metode pembiasaan, metode bermain, metode outbound, metode bermain peran, metode diskusi, dan juga metode keteladanan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode bercerita. Dalam metode bercerita, kita dapat menjadikan metode ini untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita ataupun dongeng, dapat ditanamkan di berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga seperti boneka tangan ataupun berupa wayang. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Contoh dalam metode bernyanyi ini adalah kita dapat menyelipkan suatu nilai moral dan agama yang kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk lirik lagu dan dinyanyikan bersama-sama dengan anak. Yang ketiga, metode bersyair. Metode bersyair ini merupakan pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja. Membaca saja merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak taman kanak-kanak atau anak yang masih berada di usia dini sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahunya, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak merupakan metode yang dapat membuat anak merasa senang, gembira. Metode karya wisata. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Tema yang sesuai seperti binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Metode pembiasaan. Penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Metode bermain. Mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Metode outbound. Mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas, sehingga apa yang terjadi di kelas akan ada sinkronisasi dengan apa yang tampak di lapangan atau alam terbuka. Metode bermain peran. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran, merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran.
Metode diskusi biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian, setelah selesai, siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Metode keteladanan. Menurut Cepi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Pendekatan pengembangan kemampuan moral dan agama anak. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara membimbing anak menuju akidah yang benar, yaitu dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Selain itu, juga perlu diupayakan adanya ketertarikan antara mereka dengan yang telah menciptakannya, yaitu Maha Pemilik Keagungan, Maha Pemberi Nikmat, dan Maha Dermawan. Menciptakan rasa cinta kepada Allah juga diikuti oleh mencintai seluruh ciptaannya, termasuk mencintai orang tua, keluarga, dan tetangga. Menciptakan rasa aman. Perasaan aman dan ketenangan adalah kebutuhan yang mendasar yang selalu didambakan anak. Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya didapat dari lingkungan keluarga saja, tetapi sekolah berserta seluruh aparaturnya dan lingkungan tempat tinggal juga memberi pengaruh dalam menciptakan rasa aman bagi seorang anak. Strategi pengembangan moral dan nilai agama tidak bisa mengesampingkan pentingnya rasa aman bagi seorang anak. Rasa aman berdampak pada proses pembelajaran yang dapat berjalan secara optimal, sehingga anak dapat berkembang pesat sesuai masa pertumbuhannya. Mencium dan membelai anak. Mencium anak merupakan hal yang mampu memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya agar memperbanyak mencium anaknya. Karena setiap ciuman adalah satu derajat di surga, dan jarak antara derajat satu dengan yang lain adalah 500 tahun. Jika mengembirakan anaknya, maka pada hari kiamat Allah akan mengembirakannya. Jika mengajarkan Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan diberi pakaian dari cahaya, sehingga wajah para penghuni surga menjadi terang dan bercahaya. Tidak hanya ciuman saja, tetapi belayan juga merupakan bentuk kasih sayang yang sangat diperlukan bagi anak. Menanamkan cinta tanah air. Strategi dalam pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini, salah satunya adalah menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Cinta tanah air ini dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan upacara. Slogan cinta tanah air itu asli fatwa dan jargon dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jargon cinta tanah air ulama Indonesia ini tidak dimiliki ulama-ulama di negara manapun, termasuk Timur Tengah. Cinta tanah air Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah bagian dari iman kepada Allah. Oleh karena itu, membela bangsa dan segala hal yang berkaitan dengan cinta tanah air perlu diajarkan pada anak usia dini. Selanjutnya, meneliti dan mengamati. Dalam kegiatan meneliti dan mengamati ini, anak dibiarkan untuk melakukan sesuatu sendiri, mengalami dan merasakan sendiri. Kegiatan meneliti dan mengamati ini menjadi salah satu strategi dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral.
Misalnya saja, kegiatan mengamati tumbuhan atau binatang. Kegiatan pengamatan ini bisa diikuti dengan penjelasan tentang ciptaan Tuhan. Mengenal adanya Tuhan dengan proses pengamatan akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi seorang anak. Kegiatan ini juga bisa dilakukan di luar kelas sehingga anak merasa nyaman dan senang dengan lingkungan yang terbuka. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan bahwa kita harus menghormati orang lain yang berbeda agama. Selain itu, kegiatan ini juga mengenalkan keberagaman dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada. Menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Strategi pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak melalui cerita atau dongeng. Dalam hal ini, pilihlah cerita-cerita yang berkaitan dengan cerita kenabian atau orang-orang soleh. Cerita dapat membangkitkan kesadaran serta pengaruh jalan pikiran anak, dan dapat menyumbangkan nilai-nilai positif dalam diri mereka. Memberikan penghargaan. Anak haruslah merasa bahwa dirinya merupakan kebanggaan orang tua, keluarga, guru, dan orang lain. Melibatkan anak dalam beberapa kegiatan akan menjadi strategi yang cukup efisien dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral. Anak akan merasa dibutuhkan dan terbiasa membantu orang lain. Penghargaan juga dapat diberikan kepada anak setelah selesai melakukan tugasnya. Hindari untuk memuji hasil, tetapi akan lebih baik jika pujian diberikan pada upaya atau proses yang sudah anak-anak lakukan. Hal ini dilakukan agar anak belajar menghargai proses dalam rangka mencapai keinginannya. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan kebutuhan seorang anak. Kegiatan jasmani ini bisa dalam bentuk olahraga maupun kegiatan permainan yang bisa merangsang pertumbuhan fisik motorik anak. Pertumbuhan anak menjadi optimal dengan kegiatan olahraga atau permainan. Olahraga sangat bermanfaat bagi seorang anak. Manfaat tersebut diantaranya adalah mengoptimalkan perkembangan otak sehingga berpengaruh pada kecerdasan anak, melatih fisik motorik anak sehingga pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik, mengenalkan dan melatih kerjasama dengan teman dan guru, mengenalkan jiwa sportivitas dalam diri seorang anak. Kegiatan olahraga maupun permainan juga menanamkan nilai-nilai kejujuran. Karena dalam kegiatan ini terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh anak-anak agar permainannya berjalan sesuai yang direncanakan. Kebutuhan ini dapat dipengaruhi sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai agama. Misalnya saja, ketika kegiatan makan bersama di rumah maupun di sekolah, guru ataupun orang tua dapat mengarahkan anak untuk memulainya dengan berdoa. Selain itu, makanan yang kita makan juga merupakan rezeki dari Allah, sehingga kita harus selalu bersyukur terhadap pemberian Allah. Misalnya, setelah makan, anak diminta menjelaskan apa saja makanan yang sudah dimakan. Dalam hal ini, anak juga belajar bahasa untuk menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan, dalam rangka mensyukuri pemberian Allah. Adanya pendidikan jasmani diharapkan seorang anak akan terbina pertumbuhannya, fisiknya, dan cerdas otaknya. Pengulangan dan proses pembelajaran. Pada usia 0-3 tahun, terdapat 1000 triliun koneksi. Pada saat inilah, anak-anak bisa mulai perkenalkan berbagai hal dengan cara mengulang-ulang. Dari usia 3-11 tahun, terjadi apa yang disebut proses restrukturisasi atau pembentukan kembali sambungan-sambungan tersebut. Memenuhi kebutuhan bermain. Kebutuhan utama bagi seorang anak adalah bermain. Proses pembelajaran atau penanaman nilai-nilai agama dan moral bagi anak dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Permainan tersebut dapat dikemas menjadi permainan edukatif yang menyenangkan. Bermain merupakan kebutuhan jasmani atau biologis, dan terpenuhinya kebutuhan ini, anak akan merasa senang, nyaman, dan selalu dalam kebahagiaan. Selain itu, dalam bermain, jasmani anak akan menjadi segar dan bugar, sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.